Peristiwa alam. Hai teman-teman, salam Neobi. Yang pertama, cara menghadapi tsunami. Memahami gejala-gejala terjadinya tsunami sangat penting loh untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Tsunami di Indonesia umumnya disebabkan oleh gempa bumi besar yang diikuti dengan surutnya air laut. Karena gelombang gempa lebih cepat dari gelombang tsunami, maka tsunami terjadi beberapa saat setelah gempa terjadi. Biasanya kurang dari 40 menit setelah gempa. Penanaman mangrove atau bakau dan pembuatan tembok penahan di garis pantai dapat meredam gelombang tsunami loh. Untuk mengurangi korban jiwa, pembangunan tsunami early warning system atau sistem peringatan dini tsunami sangat diperlukan. Pihak berwenang harus mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengenalan gejala tsunami, serta penyelamatan diri dari tsunami. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor jika mengenali gejala tsunami yang terjadi. Yang kedua, cara menghadapi gunung meletus. Mengetahui daerah yang berbahaya diperlukan dalam menghadapi gunung meletus. Penyelidikan dan pemantauan aktivitas gunung api harus dilakukan untuk mengantisipasi letusan gunung. Mengenali daerah sekitar sebelum gunung meletus pun diperlukan untuk menentukan tempat yang aman. Saluran lahar perlu dibuat untuk mengarahkan aliran lahar agar tidak membahayakan daerah pemukiman. Saat gunung akan meletus, masyarakat harus mengungsi dan menghindari lereng gunung, lembah, daerah aliran lahar, daerah yang terkena hujan abu dan awan panas, serta daerah rawan bencana lainnya. Masyarakat disarankan untuk memakai masker atau kain penutup mulut dan hidung, menggunakan pakaian yang dapat melindungi tubuh, dan tidak memakai lensa kontak. Yang ketiga, cara menghadapi angin topan. Kerjasama pihak berwenang dengan masyarakat diperlukan untuk menghadapi angin topan. Pihak berwenang perlu membangun tempat perlindungan untuk masyarakat yang mengungsi. Untuk masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana angin topan, harus membuat rumah sesuai standar bangunan dengan mempertimbangkan beban angin. Pihak berwenang perlu mengamati cuaca untuk mengetahui pergerakan angin topan, sehingga dapat memberikan peringatan dini terhadap masyarakat. Yang keempat, cara menghadapi banjir. Tidak seperti bencana alam lainnya, banjir juga dapat terjadi karena ulah manusia loh, sehingga dapat dicegah. Caranya, melakukan penghijauan di daerah hulu sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengadakan program kali bersih. Selain itu, pihak berwajib harus memuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Pihak berwajib juga harus menata daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Contohnya, melarang pembangunan pemukiman di daerah sekitar sungai. Saat terjadi banjir, masyarakat yang kena banjir harus mengamankan dokumen-dokumen penting, mematikan aliran listrik atau meminta PLN memutuskan aliran listrik, menyiapkan bahan makanan siap saji dan obat-obatan darurat, menyiapkan peralatan keselamatan seperti jas hujan, senter, pelampung, perahu karet, dan lainnya. Dan yang pasti, memastikan peralatan komunikasi berfungsi dengan baik. Yang kelima, cara menghadapi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena ulah manusia juga loh. Oleh karena itu, kebakaran hutan dapat dicegah. Caranya yaitu tidak membuang putung rokok sembarangan, matikan api unggun setelah selesai berkemah, dan tidak membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Jika terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam kebakaran yang bekerja secara cepat dan tepat.
Apabila melihat kebakaran hutan, segera laporkan kepada pihak berwenang atau menghubungi petugas pemadam kebakaran. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.